Sebelumnya kamu mau minum dulu nggak? Kamu nggak bisa. Kali aja gitu ya, capek udah ngerjain soal. Nah, Pipi kan hari ini tuh jadwal konsultasi Pipi yang kedua ya, dari minggu lalu kan jadwal konsultasi yang pertama, terus yang kedua itu hari sekarang. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, kan hari ini tuh hari ujian. Gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, Bu, aku baik. Alhamdulillah, Ibu juga baik. Hari ini tuh hari pertama Pipi ujian akhir semester kan ya? Iya, hari ini. Nah, sebelum kita ngobrol nih ya, kamu mau minum dulu nggak? Enggak, Bu. Kali aja gitu ya, kamu capek udah ngerjain soal banyak gitu ya hari ini. Nah, Pipi kan sekarang itu jadwal konsultasi yang kedua ya, dari yang pertama itu minggu lalu. Nah, sekarang itu yang kedua kan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu kamu, dari hari pertama kamu ujian, kamu itu masih merasakan kecemasan gak sih dalam menghadapi ujian ini? Kayak kemarin pas hari minggunya gitu, kamu tuh merasa cemas yang berlebihan gitu, takut, masih banyak itu rasa takut yang kamu rasakan gitu sebelum menyelesaikan soalnya gitu. Alhamdulillah, yang buat sekarang aku udah nggak terlalu cemas dalam menghadapi ujian gitu, kayak bisa lebih tenang dalam menghadapi ujian juga, dan juga lebih tenang enjoy gitu ujiannya, nggak terlalu pikirin. Senang ya mendengarnya gitu, kamu jauh lebih tenang gitu ya sekarang dalam menghadapi ujian akhir semester ini. Karena kan dalam konsultasi kita yang pertama itu kamu tuh kan cerita ya kalau misalnya kamu itu kalau mau menghadapi ujian tuh kamu tuh sering merasakan kecemasan dalam belajar yang berlebihan kan, kayak sampai kamu itu sering sakit gitu kan kalau mau ujian tuh. Nah, kalau sekarang itu mendingan kan? Iya, Bu, sekarang meskipun kecemasan aku tuh belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya aku tuh sudah bisa mengontrol si kecemasan aku itu. Bagus Pipi, karena kamu jangan merasa terburu-buru ya menghilangkan kecemasan belajar itu, karena memang rasa kecemasan belajar itu akan selalu ada gitu ya di dalam diri kamu maupun di dalam diri Ibu juga sendiri gitu ya. Karena kita tuh kan memiliki rasa takut ya, pasti kayak pikiran-pikiran negatif itu akan muncul gitu ya, rasa takut tidak bisa mengerjakan soalnya karena memang kurang memahami materinya gitu ya. Nah, pasti itu tuh akan sering muncul sih. Nah, tapi kan sekarang kamu udah Ibu berikan tips gitu ya buat mengatasi kecemasan belajarnya itu. Nah, kamu bisa nih pelan-pelan aja kayak mengimplementasikannya, jangan sekaligus gitu, jangan terburu-buru juga buat ngilangin rasa kecemasan kamu dalam menghadapi ujian gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan, karena progresan kamu itu sangat baik, bisa dibilang baik sekali gitu ya. Kamu hebat, kamu udah bisa mengatasinya dengan baik gitu. Ya, Bu, kalau misalnya nggak aku bantuan Ibu, kayaknya aku nggak bisa sampai di titik ini sih. Selanjutnya Ibu tuh mau nanya nih, kamu ini kan waktu kemarin tuh sering banget ya mengalami kecemasan belajar. Nah, kalau sekarang apa yang kamu lakukan buat mengatasi kecemasan itu? Nah, aku tuh ngikutin tips Ibu yang minggu lalu itu loh, Bu, yang Ibu kan bilang bikin jadwal terstruktur, terus menggunakan berbagai metode belajar di tempat tenang, terus aku juga menjaga kesehatan mental sama fisik aku, Bu. Berarti kamu benar-benar memahami ya dan mengimplementasikan gitu tips yang Ibu berikan buat kamu untuk mengatasi kecemasan belajar kamu, terus juga tips-tips biar kamu itu lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi dalam mengatasi kecemasan belajar kamu itu ya. Berarti progresan kamu cukup baik ya, dari minggu lalu ke minggu sekarang itu kayak baik banget sih. Iya, Bu, emang awalnya kecemasan yang terjadi itu gara-gara emang akunya nggak ngatasin si kecemasannya itu, Bu. Jadi akunya juga banyak pikiran kalau misalnya mau ujian, banyak pikiran, jadi cemas gitu. Tapi gak apa-apa ya, kalau sekarang itu juga ibu senang gitu ya dengan cerita kamu gitu ya, bahwa kamu itu udah bisa mengatasi kecemasan belajar itu, terus kamu juga udah lebih percaya diri dalam menghadapi ujian akhir semester ini. Rasa takut itu nggak
terlalu berlebihan dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya Bu, ini semua juga terjadi kan atas bantuan Ibu gitu. Iya, sama-sama Bibi. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, ada nggak sih kekhawatiran kamu yang lain gitu selain kecemasan belajar? Enggak sih Bu, sejauh ini nggak ada lagi. Ibu, aku mau izin angkat telepon boleh? Oh iya boleh, tentu silakan. Ibu, sepertinya aku harus izin pulang karena ayah aku udah nunggu di depan. Iya oke baik ya. Karena juga ini udah jalannya pulang ya, udah jam-jamnya pulang, udah selesai juga kan ujian kamu? Iya Bu. Ya tapi ingat lagi ya pesan dari ibu, satu pesan dari ibu, tetap semangat buat kamu, terus tingkatin lagi percaya diri kamu, terus yakinin lagi gitu ya bahwa kamu itu bisa dalam mengatasi kecemasan ini itu, terus kamu juga bisa buat mengerjakan soalnya dengan baik gitu ya. Kamu itu jangan mempunyai rasa takut yang berlebihan lagi gitu ya. Iya Bu, makasih. Saya izin pamit ya Bu. Iya, makasih ya Bibi. Hati-hati di jalan ya. Halo, selamat pagi Tia. Gimana kabar kamu hari ini? Pagi juga Bu, alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga baik. Gimana kamu di kelas sekarang? Sekarang aku udah ngerasa nyaman sih Bu di kelas. Oh, berarti kamu sudah bisa bersosialisasi ya kan? Pada sesi konseling sebelumnya kita nih membahas kamu yang ingin lebih percaya diri, kamu yang lebih ingin bisa mengungkapkan pikiran kamu. Sekarang gimana? Apakah kamu sudah bisa? Sejauh ini aku udah mulai bisa dan aku udah mulai percaya diri gitu buat bicara di depan umum. Aku juga kalau ada diskusi selalu mengeluarkan pendapat gitu yang aku punya. Berarti bisa Ibu bilang ada kemajuan ya di diri kamu selama sesi konseling sebelumnya. Nah, Tia ngelakuin apa nih biar bisa lebih percaya diri tuh? Kayak yang Ibu bilang, salah satunya kan nonton di YouTube gitu ya Bu. Nah, aku lihat-lihat tuh gimana caranya bisa public speaking yang bagus. Aku coba. Terus aku juga ikutan pelatihan public speaking. Kalau aku lagi di rumah, kadang tuh aku tuh suka latihan bicara itu di depan cermin Bu. Berarti Tia ngikutin sama coach Ibu ya, bilang gitu. Nah, Tia punya strategi lain nggak untuk meningkatkan kepercayaan diri Tia? Sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku kalau main ke taman, ada kan orang yang selalu nyapa tuh, aku mulai sapa balik lagi, terus di situ ngobrol, aku lebih terbuka dulu sama orang lain. Terus kan aku juga kalau di sekolah sekarang mah suka kata teman, ayo kita kejar dia, ayo kita tuh sama-sama gitu, nggak sendirian lagi. Berarti Tia udah bisa bersosialisasi ya sama yang lain. Kalau misalnya masalah mengungkapkan pendapat gimana? Tia udah bisa belum? Sejauh ini aku udah lumayan bisa Bu, buat masih ada rasa ragu-ragu gitu. Tapi kalau ada diskusi, aku berusaha bikin pendapat. Berarti Tia udah ada kemajuannya selama ini. Nah, selama sesi konseling ini, Tia ngerasa nggak ada kekuatan di sesi konseling ini? Ada sih Bu, karena kan aku juga ingin ya Bu bisa percaya diri, terus juga bisa mengeluarkan pendapat. Nah, jadi aku usaha gitu terus belajar, fokus sama tujuan aku biar aku bisa lebih percaya diri. Nah, kan tadi udah kelebihan nih kekuatan. Nah, kalau misalnya kelemahan kamu gimana pada sesi konseling ini? Kadang kalau mau mengeluarkan pendapat, aku tuh suka ragu-ragu gitu. Jadi di pikiran aku tuh kayak bertarung gitu Bu, aku keluarin atau enggak. Jadi gitu terus aja. Kadang akhirnya aku enggak keluarin, tapi kadang juga aku keluarin. Gak apa-apa sih, karena itu satu hal yang wajar ya, setiap orang punya kelebihan, kekuatan, kelemahannya masing-masing. Tapi Ibu juga udah bangga sama Tia. Tia mau berusaha jadi lebih baik, Tia jadi lebih rajin, Tia bisa bersosialisasi ya sama teman-teman di kelas, berani mengeluarkan pendapat. Ibu jadi lebih bangga sama Tia. Makasih
berarti bisa Ibu lihat ya, berarti selama sesi konseling ini ada progres ya, ada kemajuan dari Tia bisa lebih bersosialisasi sama orang-orang, Tia juga bisa mengeluarkan pendapat. Jadi Ibu harap kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Ya Bu, aku bakalan berusaha dan belajar lagi supaya lebih baik. Kan ini udah sesi konseling kedua ya, berarti di sesi konseling selanjutnya Ibu ingin lihat Tia yang udah benar-benar meningkat, lebih percaya diri, lebih berani mengeluarkan pendapat ya. Ya Bu. Baik, Ibu tutup ya sesi konseling kali ini. Terima kasih atas kehadirannya ya Tia. Ya Ibu, sama-sama. Aku juga mau ucapin terima kasih